Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama membahas deret pangkat. Terkait deret pangkat, ada suatu variabel yang biasa kita tambahkan dengan X, yaitu deret fungsi. Nah, biasanya kita sebut deret fungsi itu U1, U2, U3, dan seterusnya. Di mana U1, U2, U3, dan seterusnya itu masing-masing fungsi dari X. Nah, sebagai contoh, sigma sin nx per n pangkat 2 dari 1 sampai tak hingga berarti sin x per 1 ditambah sin 2x per 4 ditambah sin 3x per 9 dan seterusnya. Nah, kita masuk pada deret pangkat, yaitu deret yang berbentuk pada slide. Deret pangkatnya ini diambil dari pangkat fungsi yang terlibat, yaitu fungsi pangkat xn, kemudian koefisiennya an berarti mulai dari 0. Jadi mulai dari A0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, A0, A1, A2 dan seterusnya adalah bilangan real konstan. Jadi mereka adalah koefisien dari deret ini. An, anggota AR adalah tiap N bilangan asli. Baik, kemudian kita masuk pada contoh soal. Jadi, deret pangkat yang berbentuk seperti ini adalah A konstan. A ini tidak berubah. Koefisiennya sebetulnya dia bisa dikeluarkan dari sigma. Jadi di sini 1 ditambah X itu deret geometri yang rasionya X. Jadi kalau suku pertamanya A, masuknya masih pada X. Jadi, deret geometri dan suku pertama A dan rasio X, kita ketahui deret ini konvergen ke A per 1 min X untuk X di antara 1 dan min 1. Atau A per 1 dikurang X min 1. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu himpunan konvergensi. Kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Jadi langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu carilah himpunan konvergensi untuk sigma xn per n faktorial dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Penyelesaian diperoleh dari uji rasio mutlak sehingga didapatkan rho sama dengan limit n menuju tak hingga nilai mutlak x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dibagi x pangkat n per n faktorial sama dengan limit n menuju tak hingga nilai mutlak X per N tambah 1 sama dengan 0. Karena rho sama dengan 0, di mana 0 lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Sehingga himpunan konvergennya adalah X lebih kecil minus tak hingga lebih kecil tak hingga, yang berarti deret tersebut konvergen untuk setiap X elemen bilangan real. Selanjutnya masuk pada latihan soal. Carilah himpunan konvergensi untuk sigma n faktorial X pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Baik, saya Ahmad Rifai. Jadi saya akan melanjutkan materi deret pangkat ini, yaitu pada teorema A. Bunyinya adalah himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AX X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggalnya X sama dengan 0.
Yang kedua intervalnya min R sampai R. Nah, apa maksud dari ini? Yaitu intervalnya berada antara min R, intervalnya berada antara min R dan R, di mana di titik tunggal atau titik tengahnya ini adalah 0. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Nah, yang ketiga adalah keseluruhan garis bilangan real. Apa maksudnya? Bahwa interval dari teorema A ini merupakan keseluruhan bilangan real. Nah, dari ketiga jenis ini, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, R, dan tak hingga. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Oke, bukti. Andaikan bahwa deret konvergen di X sama dengan X1 dan tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga dari an x pangkat n itu sama dengan 0. Sehingga pasti terdapat bilangan di mana an x1 pangkat n ini lebih kecil dari 1, atau nilai mutlak dari an x1 pangkat n ini lebih kecil dari 1. Nah, untuk n-nya lebih besar atau sama dengan bilangan asli, maka untuk sebarang x yang memenuhi x lebih kecil dari x1 atau nilai mutlak dari x lebih kecil dari x1, sehingga nilai mutlak dari an x pangkat n ini sama dengan nilai mutlak dari an x1 pangkat n dikali x per x1 pangkat n, dan lebih kecil dari x per x1 pangkat n, di mana ini berlaku untuk n lebih kecil dari bilangan asli. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema B. Deret pangkat sigma AX X pangkat N konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Deret pangkat dalam X kurang A sebuah deret yang berbentuk sigma AN kali X kurang A sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang A ditambah A2 kali X kurang A pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Nah, dinamakan deret pangkat dalam X kurang A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X kurang A, khususnya himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. 1. Titik tunggal X sama dengan A. 2. Interval A kurang R besar, A tambah R besar. 3. Seluruh garis bilangan real. Nah, jadi himpunan konvergensi itu selalu berupa dari salah satu jenis dari ketiga interval tersebut yang telah tadi saya bacakan. Dikatakan himpunan konvergensi jika salah satunya berasal dari jenis interval tersebut. Contoh, carilah himpunan konvergensi untuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n kurang 1 pangkat n per n tambah 1 pangkat 2. Nah, langkah penyelesaiannya di mana himpunan konvergensi sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak x kurang 1 pangkat n tambah 1 per n tambah 2 pangkat 2 dibagi x kurang 1 pangkat n per n tambah 1 pangkat 2 sama dengan limit
N menuju tak hingga mutlak X kurang 1 N tambah 1 pangkat 2 per N tambah 2 pangkat 2 sama dengan mutlak X kurang 1. Jadi, deret konvergen jika mutlak X kurang 1 kecil 1, yakni jika X kecil 0 kecil 2. Deret divergen jika mutlak X kurang 1 besar 1.